Halo sahabat campers dan sahabat petani, kali ini kami akan camping di Wanasari Camping Ground, tepatnya di Pangalengan, dan juga akan mengunjungi petani yang ada di daerah sana. Kami berangkat dari Gading Serpong sekitar jam 6 pagi, dan estimasi sampai jam 11 siang ya, atau sekitar 5 jam kurang lebih. Setelah sampai di pertigaan Pangalengan, teman-teman jangan lupa ya, belok kanan ke arah Situ Cilenca. Jarak ke lokasi sekitar 10 menit lagi sampai. Udah antri lihat tuh, mau itu. Setelah teman-teman melewati Situ Cilenca, nanti ada simpang ke kanan, jangan lupa terus belok ke kanan. Lalu akan melewati perkampungan Warnasari, jalannya cukup bagus ya. Alhamdulillah kami sudah sampai di Wanasari Camping Ground tepat jam 10:55 WIB. Kami langsung disambut oleh Kang Ujang, pengelola dari Wanasari Camping Ground. Sahabat tani dan sahabat camp lovers, jadi kita sudah
mulai kemarin kunjungan ke petani ya, hari Kamis tanggal 8 Februari 2024. Jadi sengaja saya buat konten ini. Yang pertama adalah supaya kita juga bisa tahu bagaimana kondisi petani saat ini, atau secara umum adalah petani di Indonesia. Karena saya rencana nanti akan terus menggali informasi dari beberapa petani di beberapa daerah ya, karena memang saya sering tugas keluar kota atau keliling Indonesia. Jadi nanti saya akan coba gali atau mensuarakan bagaimana suara-suara petani di Indonesia, dan juga kita bisa sambil sama-sama belajar untuk mengetahui apa sih sebenarnya kendala teknis pertanian di Indonesia ini. Oke, jadi konsepnya ke depan nanti adalah saya akan mengunjungi beberapa daerah yang memang potensi pertanian. Jadi nanti pagi, siang akan mengunjungi petani, kemudian akan banyak diskusi dengan petani, apa kendala-kendala mereka. Dan tentunya nanti saya juga akan berbagi kepada mereka, terutama mengenai pengendalian hama dan penyakitnya. Kemudian nanti dilanjutkan malam akan camping ya. Jadi supaya ada suasana benar-benar menikmati bagaimana keindahan alam. Jadi dari kunjungan tanggal 8 Februari kemarin, tepatnya hari Kamis, saya banyak berbincang ya dengan Kang Faisal Pangalengan. Jadi Kang Faisal ini, beliau adalah petani dan juga membina beberapa petani, kemudian menampung hasil produksi dari petani tersebut, kemudian dijual hasil produksi tersebut ke beberapa pasar induk, termasuk di Bandung dan juga di Jakarta, di Kramat Jati. Kang Faisal sekarang berarti kan menerima atau menampung ya dari petani, ya, kemudian dijual. Dan ya, kebetulan betul. Ini punya orang tua sendiri. Iya, kalau ini dari panen dari orang tua saya sendiri. Ya, jadi orang tua juga terbantu lah ya. Iya, alhamdulillah gitu. Dari sayurannya saya ambil sendiri, langsung dijual sama saya sendirilah dari yang bapak. Ini termasuk petani milenial ya. Iya betul, Pak. Jadi selain menampung produksi hasil pertaniannya, termasuk punya petani juga ya? Iya, ngebina petani juga saya di sini. Saya kan di sini ngebina petani itu modal dari sayanya itu 30%, Pak. 30% itu kan contohnya seperti turusnya, bibitnya. Turus itu bambu yang bambu yang ditusuk-tusuk itu. Ya, diberinya tomatnya itu, terus sama pupuknya, Pak. Dan 30% itu kan biasanya kalau saya dari petani yang nggak punya pinjaman uang ke saya beli dari 14.000 kalau sekarang. Kalau dari petani binaan saya kurangin dari 200 rupiah, jadi 13.800, Pak. Jadi saya langsung pahit-pahitan, Pak, gitu sama petaninya. Ada beberapa kendala yang petani temui ya. Jadi kemarin ketika kunjungan itu kebetulan tanaman tomat, karena memang kondisi cuaca saat ini yang curah hujan cukup tinggi, sehingga kondisi penyakitnya memang relatif lebih banyak, terutama di Phytophthora infestannya. Kendala-kendala selanjutnya adalah ada ditemui petani tidak melakukan pergiliran tanaman atau rotasi tanaman, sehingga perkembangan hama dan penyakitnya relatif lebih banyak, dan memang luar biasa tingkat serangan hama dan penyakitnya. Dan hal tersebut membuat
tentu saja hasil produksinya bisa turun ya, dan juga sudah pasti biaya produksinya juga akan lebih meningkat karena penggunaan pestisidanya akan lebih banyak untuk mengendalikan hama dan penyakit tersebut. Ini adalah penyakit Phytophthora infestans. Gejala awal terdapat bercak kebasahan dan terus melebar berwarna coklat, kemudian menyerang daun, batang, dan buah pada tomat. Kemudian juga terdapat serangan ulat buah atau Helicoverpa armigera. Ulat ini menyerang pada buah tomat dengan cara melubangi, kemudian masuk dan hidup di dalam buah tersebut. Nah, ini tomat yang tumpang sari dengan cabai sama sawi ya? Iya, sawi Pak. Ya? Jadi pertumbuhannya dia relatif lebih bagus dibandingkan tanam tomat terus tanam tomat lagi gitu ya, karena dia ada pertama di nutrisi di dalam tanahnya, dia tidak terlalu tergerus oleh tanaman yang sama. Kemudian dari siklus hama dan penyakit lebih berkurang karena kan siklusnya terputus dia. Iya betul Pak. Jadi habis tomat cabai, kemudian nanti tomat lagi. Iya, sudah habisnya nanti cabai Pak, udah yang dipanen Pak. Ya, tapi sebenarnya ini kan masih ada hama dan penyakitnya yang bisa dibilang sama, karena tomat, cabai, kentang itu masih satu keluarga dia. Iya betul Pak. Betul. Sebaiknya habis tomat mungkin tanaman yang lain kayak sawi, kubis, baru nanti cabai, itu nggak ada masalah. Iya betul. Tapi kalau dari tomat ke cabai atau tomat ke kentang itu sebenarnya sama. Iya betul sama Pak. Penyakitnya nih. Harga tomat saat ini alhamdulillah memang sedang baik. Harganya 17.000 ya, 15.000 sampai 17.000 di tingkat petani. Dan ini merupakan harga mungkin bisa jadi dari 5 tahun terakhir ini harga yang terbaik buat petani. Tapi kondisi seperti ini sebenarnya tidak setiap saat ya petani mendapatkan harga-harga yang bagus tersebut. Kenapa harga bagus? Yang pertama memang dari kondisi cuaca yang sebelumnya kan terjadi El Nino, sehingga tanaman tidak terlalu banyak atau petani tidak bisa menanam komoditi pertanian karena kondisi terjadi kekeringan. Oleh sebab itu, karena produksinya tidak banyak, kemudian demand di bawahnya banyak ya atau meningkat, sehingga menyebabkan harga tomat menjadi lebih bagus buat petani. Dan ini menjadi kabar baik lah buat petani saat ini. Tetapi ada satu sisi, dengan kondisi El Nino tersebut pada bulan-bulan sebelumnya, produksi jadi tidak maksimal karena memang kondisi tanaman juga tidak normal karena memang kekurangan air ya. Biaya produksi untuk tanaman tomat ya, kalau dianalisa oleh para petani, satu pohon tanaman tomat itu biasanya kurang lebih biayanya sekitar 3.500 sampai 4.500, dan satu pohon bisa menghasilkan kurang lebih 1,5 kilo ya rata-rata ya. Artinya ada ketika kondisi tanamannya bagus bisa lebih, tetapi pada kondisi tanamannya kurang normal, baik itu kekeringan ataupun banyak terserang oleh hama penyakit, maka bisa jadi produksinya kurang dari 1,5 kilo, sehingga biaya modal mereka satu pohon itu kurang lebih sekitar 3.500 sampai 4.500. Artinya jika ketika petani panen harga tomat sekitar 3.000 atau di bawah harga 4.000, maka bisa jadi rugi
Tetapi yang sering terjadi adalah harga tomat sangat murah sekali, ya, sampai kadang di bawah modal, sehingga sering sekali petani itu mengalami kerugian, dan tidak sekali dua kali. Jadi kalau kita hitung, ya, atau kita bandingkan, harga tomat terbaik itu menurut petani adalah beberapa tahun terakhir ini sudah mulai membaik. Kendala selanjutnya adalah harga pupuk. Jadi memang biasa untuk tanaman sayuran di dataran tinggi, pupuk subsidi itu petani jarang menikmati. Ya, berbeda dengan daerah dataran rendah seperti tanaman padi. Ya, yang pertama karena memang kelompok taninya aktif, dan juga pupuk subsidinya relatif mereka bisa mendapatkan gitu. Ya, walaupun ada beberapa daerah yang terjadi kesulitan, tetapi untuk daerah pertanian bisa dikatakan memang rata-rata jarang sekali mendapat harga subsidi. Terkadang mereka mendapat pupuk subsidi, tetapi harganya berbeda. Ya, Kang Besal, ini sambil hujan-hujanan ini. Iya Pak, di sini kan di Pangalengan udah jam 12 ke atas pasti hujan. Kalau musim ya? sekarang. Kebetulan lagi musim hujan sekarang nih. Iya, musim hujan Pak. Jadi biasanya nih kendala pertanian saat ini apa aja, Kang Besal? Dari sekarang ini Pak, kendali dari pertanian ini, kalau musim hujan kayak sekarang Pak, tantangannya kan ngobatannya Pak. Kalau dulu kan musim kemarau kita obat 04, 05 bisa juga gitu Pak. Kalau sekarang udah susah Pak kayak gitu. Ya. Paling bagus sekarang 03 apa obat. Iya, karena serangan penyakitnya dia lebih banyak. Iya, betul Pak, gitu Pak. Pertumbuhan jamurnya dia lebih cepat. Nah, betul ya. Pak. Kemudian dari saat ini kan ini mayoritas di sini petaninya adalah petani kimia lah ya. Iya, betul, petani kimia Pak. Dan saat ini bagaimana dengan harga-harga pupuk, kemudian pestisida, menurut Kang Faisal bagaimana saat ini? Kalau saat ini Pak, kalau semua pada mahal Pak, dari pupuk, dari pestisida kayak gitu Pak. Obat kan sekarang yang dulu kayak obat-obat pestisida kayak gitu kan nggak ada turunnya Pak, pasti terus naik gitu Pak, ke atas Pak, gak akan ke bawah lagi gitu Pak. Harga pestisidanya naik, sementara harga pertaniannya kan banyak itu turunnya daripada naiknya. Nah, iya betul Pak, nggak stabil lah Pak, ke kayak pestisida yang kayak gitu gak Pak, karena yang kayak gitu mah Pak stabil tetap terus gitu Pak. Kalau pertanian kan hasil pertanian itu ada jeleknya, ada bagusnya. Dari harga juga kan seperti itu juga sama Pak. Apa ya, untuk mendapatkan harga kepastian itu hampir tidak ada. Iya, betul betul Pak. Itu kendala yang saat ini dialami sama petani. Iya, betul Pak. Dan alhamdulillah saat ini harganya kan bagus. Iya, sehingga Pak, petani nanti masih bisa ya berkelanjutan lah, masih bisa terus dipakai modal lagi, tanam lagi betul, gitu Pak. Karena akhir-akhir ini kan sebenarnya petani banyak kerjasama dengan beberapa pengepul lah ya. Iya, betul. Pengepul atau kalau bahasa di sini itu bandar gitu. Iya, bandar Pak. Jadi bandar itu yang ngasih bantuan dana ke petani, kemudian nanti hasil produksinya ditampung sama bandar itu. Bandarnya. Iya. Ya, dan saat ini kan sudah, ya saya lihat sih nggak hanya di Pangalengan, tapi hampir semua daerah dataran tinggi di Indonesia itu banyak yang hal yang seperti itu. Oh, sama seperti itu Pak? Banyak. Nah, cuman yang menjadi kendala itu tadi masalah harga. Ketika harganya bagus, mereka bisa bayar ke bandar. Iya, betul. Ketika nggak bagus, mereka nggak bisa bayar. Iya, betul. Gitu loh. Dan kadang bandar itu dia kerjasama sama kios pertanian. Iya, betul Pak. Akhirnya kios pertanian juga nggak bisa bayar ke distributor. Iya, betul. Jadi kan kerugiannya jadi fatal ke semua orang Pak. Akhirnya apa namanya, ya dari setiap level tata niaga itu menjadi kendala semuanya. Iya, betul, jadi kendala semuanya Pak. Petani menjadi kendala karena nggak bisa bayar, harganya murah, nggak bisa bayar ke bandar, bandarnya nggak bisa bayar ke kios, kiosnya nggak bisa bayar ke distributor. Distributornya juga ada kendala juga, bayar ke pasti Pak, produsen. Iya, ke produsen, formulator gitu loh. Iya. Terima kasih nih Kang Faisal. Iya, sama-sama Pak. Setelah selesai diskusi dengan petani, saya langsung ke tenda ya untuk cek apakah tenda aman
telah diterjang oleh hujan dari tadi. Alhamdulillah tenda aman semua, tidak ada yang bocor. Oh, kita sambil review tenda All Track Eclipta. Ini kebetulan hujan, tadi pas sudah selesai dipasang langsung hujan. Dan alhamdulillah bagus ya, tidak ada yang bocor, aman terkendali. Nah, ini sampingnya ada seperti apa ya, sayap ya. Ini jadi bisa membantu sehingga ketika hujan airnya tidak langsung ke bawah ya, airnya langsung ke samping. Ini penampakannya, pemasangannya juga tidak terlalu susah ya, juga nggak terlalu banyak nih saat ini, mungkin belum pada datang, sebentar lagi ya. Saat ini jam menunjukkan hampir jam 4 sore. Ini hanya baru beberapa orang saja, dan ini view-nya bagus sekali. Nah, view-nya menghadap ke alam langsung nih, bukit ya. Di depan ini ada kebun, ini kebun tomat, kemudian di sebaliknya sana ada kebun teh, kemudian ada hutan pinus dan juga hutan lindung di sana itu ya, ada perhutani. Saat ini kabut tidak terlalu tebal, tadi sempat turun cuman akhirnya hilang lagi. Hujannya berhenti, hujan lagi, berhenti, hujan lagi. Nah, kemudian di depan sana itu kelihatan jalur ATV. Jadi untuk orang-orang yang off-road ya itu bisa juga lewat sana itu. Biasanya mobil ya itu ada. Nah, itu ada yang ATV, rombongan orang-orang naik ATV. Kemudian off-road juga sampai ke sana deh.
anaknya kepala bagian sini kebun teh kan. Teman akrab, jadi main ke sini terus. Suka main ke sana nggak? Ke kebun-kebun sana tuh? Kalau ke kebun mah ke ikut sama tetangga, sama Teh Elis, sama Ibi gitu. Ikut ke kebun. Di mana kebunnya? Kebunnya itu ya kayaknya ke sana terus tuh ke depan. Sana? Iya, kayak ke hutan gitu masuk. Di belakang itu, di belakang hutan itu apa? Hutan pinus itu bukan? Iya, kayaknya masuk ke situ. Kalau dulu kan penduduk sini kayaknya ngebunnya di sana, di kayak di masuk hutan. Bunda kadang ikut gitu. Ikut ke kebun? Iya, ikut ke kebun. Kadang di sini apa ada ke kebun teh, suka ikut juga Pak, nyari-nyari kayu bakar gitu dari teh. Kayu bakar dari ranting-ranting Iya, yang pohon kering teh. itu. Iya. Ya, jadi biasa kan tanaman teh itu kalau udah besar, udah tua, itu kan pucuknya udah nggak bagus tuh biasanya. Jadi biasanya diremajakan, dipotong kan? Iya. Potong. Nah, dari sisa ranting-ranting itu biasanya sama warga setempat kan diambil, Iya. bisa untuk kayu bakar gitu. Itu bagus kayunya. Ya Cepat bagus kan? karena gratis kan. Cepat juga kan kalau masak gitu. Enggak, kalau kayu itu kan kayaknya kayu apa namanya, basah kan. Oh, itu kan kering. Ya karena dia kecil ya, paling sebesar-besar apa jempol tangan sama jari tangan kan. Jadi dia gak cepet kering. Jadi kalau apalagi kalau ada daunnya itu dibakar kan jadi cepat. Sama dulu di tempat ayah di Kerinci kan. Jadi ayah dulu suka nyari kayu itu juga. Nyari kayu, dan itu biasanya ya untuk kayu bakar, untuk masak, ada juga untuk merebus gula, tebu kan. Jadi air tebu itu direbus ya sampai beberapa jam. Nah itu biasanya pakai kayu dari teh itu. Dan itu cepet itu, apinya cepat. Tapi juga cepat habis kan, karena dia rantingnya kecil. Jadi, sekarang Deusun kesini, tahu Warna Sari ya? Jadi gimana Bunda rasanya nih? Di pulang kampung itu gimana rasanya? Ya senang zaman dulu tuh. Senang, udah lama nggak main di sini. Tapi ininya gimana? Suhunya dibandingkan dulu sama sekarang itu sebenarnya gimana? Ada perbedaan nggak? Sama aja dingin. Dinginnya sama? Iya. Tapi ada yang bilang katanya nggak sedingin dulu katanya. Dulu katanya dingin sekali. Kalau sekarang katanya sudah nggak terlalu dingin dibandingkan mungkin 20 tahun lalu gitu loh. Atau 30 tahun lalu kan. Bunda berarti ya karena Bunda udah lama nggak di sini mungkin. Jadi kerasa jadi dingin. Tapi kita sebenarnya kan sering pulang ke Pangalengan ya. Iya. Ya, tapi nggak terlalu sering ya. Tapi dalam 3 bulan sekali itu ada. Cuman kali ini kita pulang sambil kita buat video. Kita biasanya ke Pangalengan itu suka juga camping, cuman biasanya jarang bawa tenda sendiri kan. Iya. Kebetulan ada temen kan sini. Iya. Jadi kebetulan ini Mang Ujang yang mengelola ini teman sekolah dulu teman SD-nya ya. Teman SD, teman sekelas. Teman akrab malah kerja kelompok bareng gitu. Nih, gimana Sun? Sun mau tinggal di sini? Nah, Sun sekolah di sini biar kayak Bunda dulu kan? Mau nggak? Iya. Enggak.
dipanggilkeun nu mana atunya sana. Atuh mah aya karaoskeun kadinya ka Haji Dadan gitu. Abang gitu. Abang gitu. Kita nih masak udang aja dulu nih Aldi. Jadi ini kita ngumpul semua. Ini bukan keluarga besar tapi keluarga banyak nih. Ini ada abang nih. Ini abangnya yang paling besar ini kebetulan lagi PKL di sini. Sama temennya Alif. Kemudian ini ada tamu yang punya warna sari nih. Ini ada Teneng. Ini ada ponakan Aldi. Tadi kaldu ayam belum. Ini buat apa ya? Tomato ke situ aja. Selamat pagi semuanya. Pagi ini waktu menunjukkan pukul 5 lebih 1 menit. Cuaca masih alhamdulillah ya, cuacanya tidak ada hujan tapi masih gelap. Dari sini kelihatan City Lake dari Pangalengan. Deh.